Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran akuntansi publik. Kami dari kelompok 2 dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Witarsa, M.Si, dan Bapak Fitra Ramadian, M.Pd, dengan anggota kelompok Rifka Mandasari Naibaho, NIM F10312211013, T. Andraini NIM F10312311018, Ananda NIM F10312311038, Valeria Maria Ado NIM F10312311040, dan Atika Hurin NIM F10312311050. Di sini kami akan membahas materi akuntansi manajemen dan sistem pengendalian sektor privat. Pada video ini, kami akan membahas materi pengertian akuntansi manajemen dalam sektor privat, perbedaan antara akuntansi manajemen sektor publik dan sektor privat, konsep dasar akuntansi manajemen dalam sektor privat, sistem pengendalian manajemen dalam sektor privat, pengendalian biaya dan anggaran dalam sektor privat, risiko dan tantangan dalam sistem pengendalian manajemen sektor privat, dan kesimpulan. Jadi, simak baik-baik ya. Langsung saja, kita mulai dengan materi pertama tentang pengertian akuntansi manajemen dalam sektor privat. Pengertian akuntansi manajemen dalam sektor privat. Akuntansi manajemen di sektor privat didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen dan akuntansi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Ini mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyajian informasi keuangan, dan operasional yang relevan, memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi peluang investasi, pemantauan kinerja, dan menyusun strategi efektif untuk pertumbuhan di masa depan. Perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor privat. Yang pertama, dalam tujuannya. Sektor publik tujuan utamanya adalah pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta keuntungan finansialnya bukanlah prioritas utamanya. Sedangkan dalam sektor privat, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan atau probabilitas bagi pemilik atau pemegang saham. Lalu yang kedua, sumber pendanaannya. Dalam sektor publik, sumber pendanaan utamanya berasal dari pajak, retribusi, piutang pemerintah, hibah, dan pendapatan lain-lainnya yang sah. Sedangkan sektor privat, sumber dana utama berasal dari modal pemilik, investor, pinjaman bank, dan laba ditahan. Lalu yang ketiga, dalam pertanggungjawabannya. Di sektor publik, bertanggung jawab kepada masyarakat luas dan lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPRD atas penggunaan dana publiknya. Akuntabilitas publiknya sangat tinggi. Sedangkan sektor privat bertanggung jawab terutama kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diinvestasikan atau dipinjamkan. Lalu yang keempat, fokus informasinya. Dalam sektor publik, informasi akuntansi berfokus pada alokasi dan penggunaan dana publik, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pemerintah. Sedangkan dalam sektor privat, informasi akuntansinya berfokus pada probabilitas, likuidasi, solvabilitas, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan bisnis untuk meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang kelima, penggunaan standar akuntansi. Dalam sektor publik menggunakan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Sedangkan dalam sektor privat menggunakan standar akuntansi keuangan SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK dan Ikatan Akuntan Indonesia IAI. Lalu yang keenam, basis akuntansinya. Dalam sektor publik cenderung menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual atau akrual penuh, meskipun implementasi akrual penuh terus didorong.
Sedangkan dalam sektor privat, umumnya menggunakan basis akuntansi akrual atau accrual accounting. Lalu yang ketujuh, laporan keuangannya. Di sektor publik, laporan keuangan utama meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di sektor privat, laporan keuangan utama meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep dasar akuntansi manajemen dalam sektor privat. Nah, akuntansi manajemen sektor privat ini adalah salah satu cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang dibutuhkan oleh manajer perusahaan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perusahaan. Nah, akuntansi manajemen ini tidak hanya berperan sebagai alat untuk mencatat transaksi, tetapi lebih kepada penyediaan data yang digunakan untuk perencanaan strategis atau operasional perusahaan. Nah, dapat saya jelaskan dalam beberapa poin utama yang saling terkait, yaitu yang pertama yaitu penganggaran. Penganggaran merupakan proses perencanaan keuangan yang dilakukan oleh manajer untuk menetapkan tujuan keuangan dan alokasi sumber daya perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, tujuan utama penganggaran ini adalah merencanakan, mengendalikan aktivitas bisnis sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya di sini adalah bagian dari akuntansi akuntansi manajemen yang bertujuan untuk mengidentifikasikan, mengukur, menganalisis, dan mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang ataupun jasa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu analisis varians. Nah, analisis varians ini adalah proses untuk membandingkan hasil keuangan yang aktual dengan anggaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini adalah salah satu peran utama dalam akuntansi manajemen adalah memberikan informasi relevan yang akurat untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan ini bisa meliputi berbagai hal seperti apakah akan melanjutkan atau akan menghentikan suatu produk dan apakah akan melakukan investasi baru atau bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasionalnya. Kemudian yang kelima yaitu perencanaan atau pengendalian keuangan. Nah, perencanaan keuangan melibatkan penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang keenam, sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, sistem informasi akuntansi manajemen ini adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data keuangan dan non-keuangan yang diperlukan untuk mendukung keputusan material. Kemudian yang ketujuh yaitu kinerja atau evaluasi. Evaluasi kinerja dalam akuntansi manajemen ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik divisi, perusahaan secara keseluruhan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedelapan yaitu pendekatan berbasis aktivitas. Pendekatan berbasis aktivitas ini adalah metode akuntansi biaya yang mengidentifikasikan aktivitas dalam suatu organisasi dan mengalokasikan biaya-biaya tersebut berdasarkan tingkat penggunaan aktivitas oleh produk ataupun layanan. Nah, yang terakhir yaitu strategi dan pengelolaan sumber daya. Nah, akuntansi manajemen ini juga berperan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan strategi jangka panjang. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pengendalian manajemen dalam sektor privat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin yaitu mengenai pengertian, tujuan, komponen, dan jenis-jenis dari sistem pengendalian manajemen dalam sektor privat.
Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem pengendalian manajemen. Nah, secara umum, sistem pengendalian manajemen itu merupakan suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa sumber daya dalam organisasinya itu digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasinya. Nah, untuk dalam sektor privat, sistem pengendalian manajemen itu berfokus pada pengendalian operasional, keuangan, dan strategis untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut itu dapat bersaing dan menghasilkan keuntungan. Nah, untuk materi yang kedua yaitu mengenai tujuan sistem pengendalian manajemen dalam sektor privat itu yang pertama mencapai tujuan organisasi, yaitu memastikan semua aktivitas perusahaan itu sejalan dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu organisasi maupun perusahaan. Yang kedua yaitu efisiensi operasional, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi tersebut untuk mengurangi pemborosan. Yang ketiga, pengendalian keuangan, untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Yang keempat yaitu kepatuhan, berkaitan dengan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kelima yaitu manajemen risiko. Hal ini itu berkaitan untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko yang mungkin saja dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai komponen sistem pengendalian manajemen itu. Yang pertama itu perencanaan strategis, yaitu menetapkan tujuan jangka panjang dan merancang strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Yang kedua yaitu penganggaran, yaitu berkaitan dengan menyusun anggaran operasional dan keuangan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan suatu organisasi. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Ya, hal ini itu berkaitan dengan pengukuran menggunakan indikator kinerja untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang keempat, sistem informasi manajemen untuk menyediakan data dan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi tersebut. Yang kelima yaitu struktur organisasi, menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam organisasi. Yang keenam yaitu prosedur pengendalian. Hal ini berkaitan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan aktivitas operasional. Untuk materi yang keempat yaitu berkaitan dengan jenis-jenis pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian preventif. Hal ini dilakukan sebelum aktivitas berlangsung seperti penyusunan anggaran dan perencanaan. Yang kedua, pengendalian detektif. Dilakukan selama aktivitas berlangsung seperti pemantauan kinerja dan audit internal. Yang ketiga yaitu pengendalian korektif, yaitu dilakukan setelah aktivitas selesai seperti evaluasi dan perbaikan proses. Nah, dari materi yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen dalam sektor privat itu memegang peran penting dalam memastikan perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan komponen-komponen sistem pengendalian manajemen seperti perencanaan strategis, penganggaran, dan pengukuran kinerja, diharapkan perusahaan itu dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengelola resiko serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi atau kebijakan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi pengendalian biaya dan anggaran dalam sektor privat. Pengendalian biaya dan anggaran merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan di sektor privat. Dengan adanya pengendalian yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan profitabilitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep, metode, dan juga langkah-langkah dalam pengendalian biaya dan anggaran. Yang pertama, konsep pengendalian biaya, di mana pengendalian biaya adalah proses sistematis untuk mencatat, menganalisis, dan mengelola biaya dalam suatu perusahaan ataupun proyek, di mana tujuannya adalah mengidentifikasi, menghilangkan, atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk meningkatkan laba. Pengendalian biaya dimulai dari proses penganggaran yang mencakup pemilihan vendor, negosiasi, dan peningkatan efisiensi produksi. Lalu yang kedua yaitu metode pengendalian biaya, di mana ada beberapa metode yang diterapkan untuk pengendalian biaya. Yang pertama yaitu penganggaran, di mana penganggaran tersebut
merupakan alat perencanaan yang memungkinkan perusahaan untuk meramalkan pendapatan dan pengeluaran. Anggaran berfungsi sebagai dasar untuk mengontrol biaya dan mendeteksi deviasi lebih awal. Lalu, akuntansi biaya. Di sini, akuntansi biaya mengizinkan pencatatan dan analisis biaya aktual yang dikeluarkan. Hal tersebut membantu dalam memahami struktur biaya secara rinci. Lalu yang ketiga yaitu sistem pengukuran kinerja seperti balance scorecard, di mana sistem ini mengintegrasikan pengendalian biaya dengan indikator kinerja. Lalu yang kedua yaitu mengukur kinerja, di mana proses ini melibatkan pengumpulan data relevan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja terhadap standar yang ditetapkan. Frekuensi pengukuran dapat bervariasi dari harian hingga tahunan. Lalu yang ketiga merencanakan keuntungan, yang mana menggunakan anggaran untuk merencanakan laba dengan memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran. Hal ini dapat membantu perusahaan menetapkan target laba dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang keempat, mengontrol pengeluaran, di mana melalui akuntansi tanggung jawab, perusahaan dapat memantau pengeluaran dengan membagi tanggung jawab biaya ke unit-unit tertentu, memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran. Lalu yang kelima, evaluasi laba, di mana kita mengukur laba pada periode tertentu dengan mempertimbangkan biaya produksi dan inventaris untuk memastikan akurasi harga pokok produk. Lalu selanjutnya yaitu peran anggaran dalam sektor privat. Anggaran di sektor privat berfungsi sebagai rencana keuangan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran organisasi. Nah, proses penyusunan anggaran biasanya melibatkan masukan dari berbagai departemen untuk memastikan bahwa semua aspek operasional dipertimbangkan. Lalu, anggaran di sini juga membantu dalam yang pertama memprediksi alokasi sumber daya, yang kedua menilai kinerja keuangan masa lalu, dan yang terakhir menyesuaikan strategi berdasarkan varian antara anggaran dan realisasi. Baiklah, saya Valeria Maria Agu akan melanjutkan materi mengenai penerapan sistem pengendalian manajemen di sektor privat. Penerapan sistem pengendalian manajemen atau SPM yang efektif di sektor privat merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efisien. Namun, implementasinya seringkali dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan. Berikut beberapa tantangan utama dan solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ketidakjelasan tujuan. Tujuan perusahaan yang tidak spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART akan menghambat evaluasi kinerja dan pencapaian target. Solusinya, tetapkan tujuan SMART dan komunikasikan secara jelas ke seluruh level perusahaan, serta terapkan Key Performance Indicator atau KPI yang terukur. Kedua, kurangnya dukungan manajemen. Komitmen dan dukungan penuh dari manajemen puncak sangat krusial. Tanpa dukungan ini, implementasi dan efektivitas SPM akan terhambat. Solusinya, libatkan manajemen puncak dalam perencanaan dan implementasi, serta tunjukkan manfaat SPM bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, sistem yang tidak relevan. SPM harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Sistem yang terlalu kompleks atau tidak praktis akan menjadi beban. Solusinya, lakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh sebelum memilih dan mendesain sistem SPM. Pertimbangkan kesederhanaan dan kepraktisan sistem. Yang keempat, keterbatasan keahlian karyawan. Karyawan memerlukan pelatihan dan pemahaman yang cukup untuk menggunakan dan menginterpretasi data dari SPM. Solusi, berikan pelatihan komprehensif, sediakan dokumentasi yang jelas, dan berikan dukungan teknis yang memadai. Yang kelima, dinamika lingkungan bisnis. Perubahan pasar, teknologi, dan regulasi menuntut fleksibilitas dan adaptasi dari SPM. Solusi, desain SPM yang fleksibel dan mudah disesuaikan, lakukan review dan penyesuaian secara berkala, serta antisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Yang keenam, resiko teknologi. Ketergantungan pada teknologi informasi membawa risiko keamanan data dan gangguan sistem. Solusinya, terapkan langkah-langkah keamanan yang memadai seperti firewall,
antivirus, dan Dari backup pemaparan data materi secara yang telah berkala. disampaikan, dapat Latih karyawan disimpulkan, tentang keamanan akuntansi informasi. manajemen di sektor privat Yang membantu ketujuh, perusahaan keterbatasan dalam sumber perencanaan, daya. pengendalian Implementasi biaya, dan SPM pengambilan membutuhkan sumber keputusan daya melalui finansial analisis dan keuangan manusia. dan non-keuangan. Solusi, Sistem pengendalian tetapkan manajemen prioritas mulai SPM dari sistem yang memastikan sederhana operasional dan berjalan cari solusi efisien, yang hemat sesuai biaya dan anggaran, efisien. dan mencapai tujuan Yang kedelapan, bisnis. budaya Tantangan perusahaan. serta perubahan pasar Budaya dan perusahaan yang keterbatasan mendukung sumber transparansi daya dapat akuntabilitas diatasi dengan dan perencanaan integritas strategis, sangat penting. pelatihan karyawan, Solusinya, adaptasi bangun budaya teknologi, perusahaan yang dengan mendukung penerapan nilai-nilai yang tersebut efektif, dan berikan perusahaan penghargaan dapat kepada meningkatkan karyawan yang kinerja dan berkontribusi profitabilitas pada perusahaan. keberhasilan SPM. Sekian video pembelajaran dari kelompok Dengan kami. mengatasi Terima kasih. tantangan-tantangan tersebut, perusahaan dapat membangun SPM yang efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu mencapai tujuan bisnisnya secara optimal.